Kehidupan kecil baru saja dimulai. Pada sebuah sungai jernih yang mengalir dari pegunungan yang bersalju, di bawah permukaan air yang amat dingin, dan di antara kerikil bulat yang diselimuti lumut halus, butiran telur berwarna oranye sedang menunggu takdir yang mengagumkan. Masing-masing telur itu seolah menyimpan rahasia besar, bahwa kelak dari dalamnya akan lahir makhluk tangguh yang dikenal oleh dunia sebagai ikan salmon. Sang penakluk arus yang sangat hebat, pengembara sejati yang menempuh perjalanan hidup paling luar biasa di alam liar. Sungai yang menjadi tempat kelahiran ikan salmon tidaklah sebagaimana sungai pada umumnya. Biasanya, ia berasal dari pegunungan yang diselimuti oleh salju dengan air sedingin es dan kadar oksigen tinggi. Sebuah kehidupan yang ideal bagi kehidupan embrio salmon. Disinilah induk salmon betina dengan ekor dan tubuhnya yang kuat menggali lubang kecil di dasar sungai berkerikil yang disebut sebagai red. Di sanalah mereka menaruh ribuan telur, sementara jantan membuahi semuanya dengan sperma yang dilepaskan di atas air. Begitu proses pembuahan itu usai, induk betina akan menutup kembali telur-telur itu dengan kerikil, seolah mengubur rahasia kehidupan yang baru. Lalu, dengan tubuh yang mulai lemah akibat perjalanan panjang, sang induk terbaring di dasar sungai. Dalam hitungan hari, mereka mati, meninggalkan generasi baru untuk melanjutkan kisah abadi spesiesnya. Setiap telur ikan salmon memiliki ukuran sekitar 5 hingga 7 mm. Di dalamnya, embrio kecil mulai tumbuh, bergantung pada kantung kuning telur yang menjadi sumber makanan selama beberapa minggu. Pada tahap ini, suhu air menjadi faktor paling penting. Itu karena jika air terlalu hangat, oksigen akan berkurang sehingga banyak telur gagal menetas. Akan tetapi, jika terlalu dingin, perkembangan mereka akan melambat. Suhu ideal untuk penetasan telur salmon berkisar antara 4 hingga 12 derajat Celcius, dengan tingkat kelangsungan hidup yang paling tinggi di sekitar 8 derajat Celcius. Dalam suhu tersebut, dibutuhkan waktu antara 60 hingga 90 hari sebelum telur-telur itu menetas menjadi larva kecil yang disebut sebagai alevin. Saat menetas, alevin belum benar-benar menjadi ikan. Pada tahap ini, tubuh salmon masih berbentuk transparan, bermata besar, dan bagian perutnya menempel kantung kuning telur yang merupakan sumber energi utama mereka selama beberapa minggu ke depan. Mereka masih bersembunyi di sela-sela batu untuk menghindari para pemangsa. Alevin tidak makan makanan eksternal sampai kantung kuningnya telah habis. Setelah itu, mereka naik perlahan ke permukaan air menjadi fry, ikan kecil yang mulai berenang bebas dan belajar mencari makan sendiri. Disinilah naluri pertama mereka terhadap arus sungai mulai tumbuh. Mereka belajar bagaimana menghadapi arus, melawan gelombang kecil, dan menjaga posisi agar tidak hanyut ke laut sebelum tiba waktunya. Salah satu keajaiban biologis terbesar dari ikan salmon adalah kemampuan mereka untuk mengingat sungai tempat mereka lahir. Saat masih kecil, fry mulai menyerap semacam jejak kimia, aroma dan komposisi mineral unik dari sungai mereka. Ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai olfactory imprinting, yaitu kemampuan penciuman luar biasa yang memungkinkan ikan salmon mengenali sungai asalnya, bahkan setelah bertahun-tahun berkelana di lautan ribuan kilometer. Setiap sungai memiliki semacam sidik jari kimia tersendiri. Sidik jari kimia itu adalah kombinasi dari ion mineral, bahan organik, serta aroma khas tanah serta bebatuan yang hanya dimiliki tempat itu. Penelitian dari University of Washington menunjukkan bahwa kemampuan penciuman salmon 1000 kali lebih tajam dibandingkan seekor anjing.
Dan ini adalah kunci utama bagi mereka untuk bisa pulang ke tempat asal dengan akurasi yang menakjubkan. Setelah beberapa bulan hingga beberapa tahun hidup di sungai, Fry tumbuh menjadi small, yakni tahap salmon remaja, di mana tubuh mereka mulai berubah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan laut. Perubahan ini sangatlah luar biasa. Warna tubuh mereka yang tadinya gelap di punggung dan terang di perut berubah menjadi keperakan. Dan ketika tiba saatnya, ratusan hingga ribuan small bergerak bersama-sama. Mereka seolah mendengar panggilan alam yang sama. Mereka mengikuti arus sungai ke arah muara, tempat air tawar bertemu air laut. Dan disinilah perjalanan hidup mereka benar-benar dimulai. Mereka meluncur melewati bebatuan, melewati akar pepohonan yang menggantung di tepi sungai, menuruni air terjun kecil, dan menghindari burung-burung pemangsa seperti elang atau camar. Bagi seekor small yang kala itu panjang tubuhnya baru sekitar 10 hingga 15 cm, dunia luar adalah medan peperangan yang sangat kejam. Banyak dari mereka yang tidak pernah mencapai laut. Statistik menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 hingga 20% salmon muda yang berhasil mencapai laut lepas. Sementara sisanya berakhir dengan dimangsa, hanyut atau mati karena perubahan lingkungan yang ekstrim. Bagi seekor salmon muda, muara sungai adalah perbatasan antara dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi adalah air tawar yang menjadi tempat kelahiran mereka, tenang, sejuk, dan penuh dengan kenangan. Sementara di sisi lain adalah air laut yang luas, asin dan liar, penuh ancaman yang belum pernah mereka temui.